kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara, sahabat-sahabatku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang dalam kehidupan kita tidak bisa kembali. Dia tidak bisa terulang oleh kita. Yang pertama waktu, yang kedua ucapan, dan yang ketiga kesempatan. Waktu ini terus berlalu. Dia terus melaju ke depan, tidak pernah mundur ke belakang. Waktu detik menuju menit, menit menuju jam, jam menuju hari, hari menuju bulan, bulan ke tahun, berputar terus dia ke depan. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Demi masa, kata Allah, manusia itu berada dalam kerugian, kecuali, kata Allah, orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Maka waktu yang disiapkan oleh Allah, dia begitu berputar, dia melaju ke depan, dan dia tidak pernah bisa terulang dan kembali lagi. Yang kedua, ucapan kita begitu terucap dengan lisan kita, dengan perkataan kita, maka ini tak pernah dia kembali. Apa yang pernah kita ucapkan, apa yang pernah kita katakan, maka setiap ucapan dan lisan kita itu, itulah yang sudah keluar dari ungkapan bibir dan lisan kita. Tak pernah dia akan kembali. Lalu yang ketiga, kesempatan. Kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sejak kita dilahirkan ke permukaan bumi ini oleh Allah melalui orang tua kita, ibu kita yang mengandung, melahirkan, lalu dia menyapi, membesarkan sampai kita dewasa. Itulah kesempatan. Maka kehidupan di dunia yang disiapkan oleh Allah kepada kita adalah kesempatan terbaik. Kesempatan terbaik dalam kehidupan manusia, inilah waktunya untuk kita melakukan perubahan, perbaikan diri. Kesempatan ini tidak pernah akan kembali. Dia berlalu begitu saja. Kalau kita tidak ambil kesempatan ini, itulah yang kata Allah, orang-orang yang merugi. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang dapat menghancurkan hidup manusia. Yang pertama amarah, yang kedua keangkuhan, yang ketiga dendam. Kita manusia diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh Allah agar kita mampu dan bisa menahan amarah. Amarah ini ketika kita sudah tersinggung, ketika kita dibuli, ketika kita dizolimi dan lain sebagainya, maka akan muncul yang namanya amarah. Amarah ketika tidak bisa dikendalikan, ini adalah
awal kehancuran manusia. Tidak dia bisa kendalikan amarahnya. Sedikit-sedikit dia tersinggung, sedikit-sedikit dia marah, sedikit-sedikit kamplang dan melakukan apa saja yang menurut amarahnya. Maka ini dapat menghancurkan kehidupan manusia. Lalu yang kedua, yang dapat menghancurkan kehidupan kita, keangkuhan. Keangkuhan ini hanya milik Allah. Kesombongan ini hanya milik Allah. Iblis ketika disuruh sujud kepada Allah, disuruh Allah untuk sujud kepada manusia sebagai bentuk penghormatan. Jadi bukan sujud kepada Allah ketika penciptaan Adam alaihissalam, lalu iblis diperintahkan untuk sujud dalam bentuk, dalam artian bukan sujud sebagaimana penghambaan kepada Allah, tapi bentuk penghormatan. Ada makhluk baru yang diciptakan oleh Allah bernama Adam alaihissalam, nenek moyang kita. Diperintahkan oleh Allah, dia sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Adam alaihissalam. Iblis tidak mau. Dia angkuh. Dia sombong. Dia berucap kepada Allah, aku lebih baik penciptaanku. Aku lebih bagus. Aku diciptakan dari api sementara dia dari tanah. Maka tabiat sombong, tabiat angkuh adalah warisan daripada iblis laknatullah. Lalu yang ketiga yang dapat menghancurkan kehidupan manusia, dendam. Kalau sudah rasa sakit hati berkepanjangan, dendam kita itu semakin menjadi-jadi kepada orang yang menyakiti kita, bukan berarti akan menenangkan kehidupan kita. Tapi bagaimana setiap cara, setiap langkah kita lakukan untuk bisa membalas rasa dendam itu. Maka ketika kita hidup dalam rasa dendam, ini akan menghancurkan kehidupan kita sendiri. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 hal yang tidak boleh hilang dalam kehidupan manusia. Yang pertama harapan, yang kedua keikhlasan, yang ketiga kejujuran. Harapan setiap kita pasti ada. Kita kepingin suatu saat menjadi yang terbaik. Kita kepingin suatu saat menjadi orang kaya. Kita kepingin suatu saat kehidupan kita lebih nyaman. Kita kepingin suatu saat uang kita banyak. Suatu saat kita ingin menjadi orang yang alim. Suatu saat itu adalah harapan. Harapan tertinggi dalam kehidupan kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu harapan yang paling puncak. Kita kepengen bahagia di kehidupan kita hari ini di dunia. Dan kita kepengen juga bahagia kehidupan kita di akhirat kelak. Lalu kemudian Allah melepaskan kita dari api neraka. Itu sesungguhnya keabadian harapan setiap kita manusia. Maka jangan pernah hilang yang namanya harapan. Lalu yang kedua, yang tidak boleh hilang keikhlasan. Setiap kita melakukan sesuatu, terlebih-lebih amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirkan keikhlasan kepada Allah. Menjadi sia-sia segala apa yang kita lakukan kalau kita tidak ikhlas. Kita kepingin membantu orang, bukan karena kita kepingin minta balasan dari orang itu. Tapi kita kepingin ridhonya Allah. Kita kepingin Allah ridho. Kita melakukan amal ibadah. Kita melakukan kebaikan-kebaikan bukan karena kita kepingin pujian manusia.
terlalu kecil kalau kita hanya sekadar mengharap pujian manusia. Tetapi kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga tidak boleh hilang dalam kehidupan kita adalah kejujuran. Karena kejujuran inilah yang dapat membawa diri kita selamat. Selamat dalam kehidupan di dunia, sampai nanti kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Kejujuran inilah yang dapat mewarnai kehidupan kita beragama. Kehidupan ini diwarnai dengan kejujuran yang dapat membahagiakan keluarga, membahagiakan masyarakat, membahagiakan bangsa dan negara kalau nilai-nilai kejujuran dipegang. Kalau nilai-nilai kejujuran tetap dimiliki oleh setiap manusia, maka insya Allah manusia ini akan terus menjadi orang-orang yang bahagia, menjadi orang-orang yang selamat. Bukankah hari ini dengan kecamuknya persoalan problematika bangsa dan negara kita yang tidak pernah tuntas, yang tidak pernah kunjung selesai, intinya tidak sedikit orang yang tidak jujur. Bekal utama kita dalam kehidupan yang tidak boleh hilang adalah kejujuran kita. Jujur kepada diri kita, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejujuran ini dapat kita ambil filosofi dan kebaikan di dalam kita melaksanakan ibadah sholat. Kalau orang sudah sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, fokusnya mengharap ridho, dia berdiri tegak, lalu kemudian dia konsentrasi menghadapkan dirinya kiblat, hatinya kepada Allah, tertuju niatnya untuk melaksanakan tugas, melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu rakaat demi rakaat dia lakukan, dari takbiratul ihram, lalu dia menuju ruku, lalu dia i'tidal, lalu dia menuju sujud, lalu sujud dia bangkit menuju duduk dua antara sujud, lalu dia dan seterusnya melaksanakan. Tidak ada yang tertinggal kecuali dia lupa. Mana ada orang sholat maghrib karena dia kepengen cepat, karena tidak ada yang lihat, tidak ada yang mengetahui, dia tidak laksanakan 3 rakaat, tapi cukup 1 rakaat saja. Tidak akan terjadi. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kejujuran merupakan bekal kita di dalam hidup ini yang tidak boleh hilang. Ada 3 hal yang berharga dalam kehidupan. Itulah kasih sayang. Ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang kita antara sesama. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang ini dimiliki oleh kita, yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia untuk diberikan kepada manusia yang lain. Tapi kalau sudah kasih sayang ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hilanglah harga manusia. Karena yang berharga dalam kehidupan manusia adalah ketika dia masih memiliki yang namanya kasih sayang. Kasih sayang kepada siapapun, terlebih-lebih kepada orang-orang yang dia kasihi. Anak, istri, suami, keluarga, tetangga, semuanya diberikan kasih sayang. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Begitu juga yang kedua, yang berharga dalam kehidupan manusia adalah cinta. Cinta inilah yang membuat hidup manusia bahagia. Kalau saja manusia tidak memiliki cinta, tidak akan bakalan manusia bahagia. Karena cintalah yang menghantarkan dirinya bahagia. Cinta kita yang utama, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rabbul Izzati yang menciptakan kita, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, menciptakan manusia, menciptakan kita, lalu Dia berikan cinta, berikan kasih sayang, lalu kemudian kita tebarkan cinta dan kasih sayang itu kepada siapapun juga. Lalu yang ketiga yang berharga dalam kehidupan manusia adalah kebaikan. Kebaikan inilah yang harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita pelihara agar kita tetap menjadi manusia. Kalaulah kebaikan tidak ada dalam diri manusia, maka akan sangat rendah kehidupan manusia itu, tidak berharga. Makanya Allah katakan manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan sesungguhnya manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baik penciptaan, sebagus-bagus penciptaan. Pernahkah kita berkaca? Pernahkah kita mengoreksi diri kita? Kalau misalnya kehidupan kita ini, bentuk jasad kita ini jauh lebih baik dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain, maka Allah katakan penciptaan terbaik Allah di antara seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah kita yang bernama manusia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah ciptakan sedemikian rupa. Hidung, mata, alis, gigi, mulut, semuanya dalam bentuk yang sempurna. Walaupun berbeda wajah kita, walaupun tidak serupa, ada yang gagah, ada yang sedikit gagah, ada yang tidak gagah. Tapi sejelek-jelek manusia, kalau kita gandengkan dengan penciptaan makhluk yang lain, katakanlah hewan, lalu kita gandengkan manusia yang terjelek sekalipun, lalu kita selfie, kita foto, siapa yang tergagah? Tetap kita manusia. Jadi artinya Allah melebihkan penciptaannya tidak hanya sekedar potensi yang diberikan oleh Allah, tapi juga Allah berikan kelebihan jasad, kelebihan fisik yang sempurna dan paripurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada 3 hal dalam kehidupan ini yang tidak pernah pasti. Yang pertama kekayaan, yang kedua kejayaan, dan yang ketiga mimpi. Apa itu kekayaan? Kekayaan adalah kelebihan harta, kelebihan uang, kelebihan material yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi ini sesuatu yang tidak pernah pasti. Boleh jadi hari ini kita miskin, suatu saat kita akan kaya. Boleh jadi orang lain akan kaya hari ini, nanti besok kita juga menjadi kaya. Tidak pernah pasti. Ada orang sudah membalikkan segala sesuatu, memutar waktu. Siang jadi malam, malam jadi siang, siang jadi malam, malam jadi siang, dibolak-balik. Mengejar apa? Mengejar harta, supaya dia menjadi kaya. Kepala di bawah, kaki di atas, itu istilahnya orang. Walaupun tidak pernah terjadi, ini istilah saja. Kepala di bawah, kaki di atas. Apa mungkin seperti itu? Tentu kiasan. Dia sudah banting tulang, peras keringat, mencari penghidupan. Kalau sudah takarannya seitu, ya itulah yang dia dapat. Maka tidak pernah pasti yang namanya kekayaan. Lalu yang kedua, kejayaan. Kejayaan ini juga sama dengan kekayaan. Hari ini boleh jadi ada orang-orang yang berjaya, tapi suatu saat dia akan terpuruk. Begitu seterusnya dan seterusnya. Lalu yang ketiga yang tidak pernah pasti adalah mimpi. Mimpi itu fata morgana. Dia memberikan kiasan-kiasan. Dia memberikan
gambaran-gambaran kepada kita, tapi tidak pernah memberikan kepastian. Boleh jadi mimpi itu akan menjadi pasti, tapi boleh jadi juga tidak akan terjadi. Maka hadirin, sahabat-sahabatku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berusaha menjaga hal-hal yang seperti ini, agar kita menjadi orang-orang yang terus menjadi orang-orang yang terbaik dalam kehidupan ini. Berusaha dan berupaya kita, serta tidak pernah lepas untuk terus munajat berdoa. Semoga Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.